Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 130 sampai dengan 141 tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan kerugian bagi para pembenci milah Ibrahim alaihissalam, pembatalan klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, serta pembatalan klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya termasuk pada bangsa Yahudi dan Nasrani. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ayat-ayat sebelum ini memperlihatkan betapa agung dan mulianya Nabi Ibrahim. Ia dan ajarannya amat pantas untuk diteladani dan tidak sedikit pun pantas dibenci. Dan karena itu, orang yang membenci agama Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia ini sebagai rasul. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh yang memiliki tempat dan derajat yang amat tinggi. Betapa bijak perbuatan Ibrahim, betapa baik doanya, dan betapa lurus agama yang dianutnya. Tidak akan berpaling dari agama Ibrahim, kecuali orang yang merendahkan derajat kemanusiaan dan akalnya sendiri. Allah telah memilihnya di dunia sebagai rasul, dan di akhirat akan termasuk orang-orang saleh yang dekat dengan Tuhannya. Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Kalau pada ayat 130 diuraikan kedudukan Nabi Ibrahim di dunia maupun di akhirat, maka pada ayat ini diuraikan faktor yang membawa beliau ke kedudukan tersebut. Ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika Tuhan pemelihara Nabi Ibrahim berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia segera menjawab, aku tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ibrahim telah memenuhi perintah Tuhan untuk tunduk kepadanya dengan mengatakan, aku tunduk kepada penguasa alam semesta, penguasa jin, manusia, dan malaikat. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Salah satu faktor yang membuat kedudukan Nabi Ibrahim tinggi di dunia dan akhirat adalah Islam, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan Ibrahim pun mewasiatkan ajaran penyerahan diri itu kepada anak-anaknya, Ismail dan Ishak. Demikian pula Yakub, ia berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama penyerahan diri ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim yang berserah diri. Tidak cukup dengan hanya melaksanakan perintah, Ibrahim bahkan berpesan pada anaknya agar meniti jalan yang telah ia lalui, dan berpesan pula kepada cucunya, Yakub. Yakub pun berpesan demikian kepada anak-anaknya, menjelaskan kepada mereka bahwa Allah telah memilihkan agama tauhid dan mengambil janji dari mereka agar tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri dan berpegang teguh pada agama ini. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab,
kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Tidakkah engkau tahu bahwa Yakub, yang juga disebut Israel, menjelang kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya untuk memeluk agama Yahudi?" Untuk menjawab hal itu, Allah menurunkan ayat ini. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Tentu orang-orang Yahudi itu tidak menyaksikannya, sehingga ucapan mereka hanya dusta belaka. Menjawab pertanyaan Nabi Yakub, mereka, yakni anak-anak Nabi Yakub menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Lihat surat Ali Imran ayat 84. Hai kaum Yahudi, kalian yang menyangka sebagai pengikut agama Yakub, apakah kalian menyaksikan saat-saat Yakub mendekati ajalnya? Tahukah kalian apa agama yang dipertahankannya sampai mati? Ketahuilah bahwa Yakub dan anak-anaknya adalah orang-orang Muslim, penganut ajaran Tauhid, bukan penganut agama Yahudi seperti kalian, dan juga bukan penganut agama Nasrani. Dia memanggil semua anaknya dan berpesan pada mereka, "Siapa yang akan kalian sembah sesudahku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan para leluhurmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, kami tunduk kepadanya." Itulah umat yang telah lalu. Baginya, apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu, apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Mereka itulah umat yang telah lalu, jauh sebelum kamu, yang tidak kamu saksikan. Mereka berpegang teguh pada wasiat itu, sedangkan kamu, wahai kaum Yahudi, tidak. Oleh karena itu, baginya, yakni para leluhurmu, apa yang telah mereka usahakan berupa keyakinan yang tulus, dan bagimu, apa yang telah kamu usahakan dengan mengikuti hawa nafsumu. Mereka tidak ditanya tentang apa yang kamu lakukan, dan kamu pun tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Lantas, apa maksud kalian mempertentangkan mereka? Mereka adalah umat yang telah berlalu, mereka yang akan mendapat balasan atas perbuatan mereka. Kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, sebagaimana perbuatan mereka itu tidak akan mendatangkan pahala bagi kalian, kecuali apa yang kalian kerjakan sendiri. Dan mereka berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah, "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan." Ayat ini erat hubungannya dengan ayat 130, ketika Al-Quran mencela mereka yang enggan memeluk Islam. Kecaman itu kini dilanjutkan. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata, "Jadilah kamu penganut Yahudi atau penganut Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk." Ini artinya, mereka tidak hanya berhenti pada perbuatan sesat mereka, tetapi juga mengajak orang lain untuk sesat bersama mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak, kami tidak akan mengikutimu, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Akan tetapi, mereka tetap mempertahankan sikap keras kepala mereka, dan masing-masing kelompok menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi, agar kalian mendapat petunjuk." Sementara itu, orang-orang Nasrani berkata, "Jadilah penganut agama Nasrani, agar kalian mencapai kebenaran." Sanggahlah pernyataan mereka, dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani, sebab kedua agama itu telah diubah
dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan dicemari oleh kesirikan, sehingga amat jauh dari agama Ibrahim. Kami hanya akan menjadi pengikut agama Islam yang menghidupkan ajaran Ibrahim secara murni dan suci. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya yang disebut pada ayat 135 dilanjutkan pula pada ayat ini. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, kami beriman kepada Allah yang maha sempurna dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, baik berupa Al-Quran maupun tuntunan lain yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan demikian pula kami percaya kepada apa yakni wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya. Dan demikian juga kami percaya kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, baik berupa kitab suci maupun ajaran dalam bentuk lain, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi lain yang bersumber dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, sehingga kami percaya kepada semuanya. Dan dalam persoalan ini, kami berserah diri kepadanya. Katakan kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan ajaran yang diturunkan kepada kami dalam Al-Quran, sebagaimana kami beriman pada apa yang diturunkan atas Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucu mereka. Kami beriman pada Taurat asli yang belum mengalami perubahan yang diturunkan Allah kepada Musa, dan beriman pada Injil yang belum mengalami perubahan yang diturunkan Allah kepada Isa, dan semua yang diwahyukan Allah kepada nabi-nabinya. Kami tidak membeda-bedakan mereka antara satu dengan yang lain, sehingga kami mempercayai yang satu, ingkar pada yang lain. Dalam persoalan ini, kami semua tunduk kepada Allah. Maka jika mereka telah beriman, sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maka jika mereka yang mengajakmu mengikuti agama mereka itu telah beriman persis sebagaimana yang kamu imani, sehingga mereka menjadi pengikutmu, sungguh mereka telah mendapat petunjuk yang benar. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, wahai Nabi Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongan dan janjinya yang pasti ditepati. Dan Dia Maha mendengar perkataan musuh-musuhmu, Maha mengetahui apa saja yang ada dalam hati mereka. Kalau mereka beriman, sebagaimana kalian beriman, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Akan tetapi, jika mereka tetap bersikeras membangkang dan berpaling, maka mereka akan selamanya berseteru dan berselisih dengan kalian. Allah akan melindungimu, wahai Nabi, dan mengamankanmu dari permusuhan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan mereka, lagi Maha mengetahui rahasia yang tersimpan dalam hati mereka. Si begah Allah, siapa yang lebih baik si begahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Keberagaman dan keimanan seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu merupakan sibgah atau celupan Allah. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Tentu tidak ada. Dan kepadanya kami menyembah. Kata celupan pada ayat ini mengandung arti keimanan kepada Allah yang tidak disertai kemusyrikan sedikit pun. Makna ini ditegaskan oleh perkataan, dan hanya kepadanya lah, bukan kepada yang lain, kami menyembah. Ini juga mengindikasikan bahwa keberagaman kita harus bersifat total,
sehingga seluruh totalitas kita terwarnai oleh culupan agama Allah itu. Katakanlah, Tuhan telah memberikan petunjuknya kepada kami dan menuntun kami kepada hujahnya. Adakah yang lebih baik petunjuk dan hujahnya daripada Allah? Sungguh kami tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak akan mengikuti kecuali petunjuk dan tuntunannya. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ayat ini berkaitan dengan ayat 135 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka bahwa kami hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kini pada ayat ini, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendebat mereka. Katakanlah, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang keesaan dan kemahasempurnaan Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kita sama-sama menyembahnya, dan kita pun tidak bisa menghindar dari ketetapannya. Kalau begitu, bagi kami amalan kami yang akan kami pertanggungjawabkan, dan demikian pula bagi kamu amalan kamu yang akan kamu pertanggungjawabkan, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri tanpa mempersekutukannya, sedangkan kamu mempersekutukannya dengan Nabi Isa dan para nabi yang lain. Katakan kepada mereka, apakah kalian akan memperdebatkan kami dengan Allah karena Dia tidak memilih seorang nabi pun selain dari kaum kalian? Padahal Dia adalah Tuhan kalian, Tuhan segala sesuatu, bukan hanya Tuhan sekelompok kaum. Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki dan memberi balasan setiap manusia sesuai perbuatan masing-masing, tanpa memandang keturunan ataupun derajat mereka. Allah telah memberikan petunjuk bagi amal perbuatan kami dan mengaruniai kami jiwa yang ikhlas. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu, atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum Yahudi dan Nasrani mengaku mengikuti Nabi Ibrahim yang mengajarkan tauhid, yang dengannya mereka merasa berhak masuk surga, padahal mereka telah menyimpang. Dugaan mereka itu dibantah dalam ayat ini. Ataukah kamu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani, agar dakwaan kamu menjadi benar? Katakanlah, kamu yang lebih tahu tentang hal itu atau Allah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya tahu bahwa Ibrahim tidak mungkin beragama Yahudi ataupun Nasrani karena dia hidup jauh sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi mereka menyembunyikan hal itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, yakni persaksian Allah dalam Taurat dan Injil, bahwa Nabi Ibrahim dan anak cucunya bukan penganut Yahudi maupun Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakan pada mereka, apakah kalian juga akan memperdebatkan dengan kami tentang Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, beserta anak keturunannya, dengan menganggap bahwa mereka itu penganut agama Yahudi atau Nasrani seperti kalian? Padahal Taurat dan Injil keduanya diturunkan Allah jauh sesudah masa mereka, sebagaimana Allah mengabarkannya kepada kami. Apakah kalian merasa lebih tahu daripadanya? Bahkan Allah telah memberitahukan pula hal itu dalam kitab-kitab kalian. Maka janganlah lantas menyembunyikan kebenaran yang termuat dalam kitab-kitab kalian sendiri. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran yang ia ketahui dari kitabnya. Allah akan memberi balasan sebab keterpurukan kalian dalam kepalsuan, dan sesungguhnya Allah tiada akan lalai atas perbuatan kalian.
Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Itulah, yakni Nabi Ibrahim dan anak cucunya, umat yang telah lalu. Seandainya mereka benar menganut agama Yahudi atau Nasrani seperti yang kamu duga, perbuatan mereka tidak akan berguna bagi kamu, karena mereka mengamalkan agamanya dengan benar, sedangkan kamu tidak. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mengapa kalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani, memperdebatkan mereka? Mereka adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka sendiri, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, sebagaimana perbuatan mereka tidak akan mendatangkan pahala bagi kalian, selain apa yang kalian perbuat sendiri.